Shalom adik-adik, halo, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kalau adik-adik semua saat ini dalam keadaan sehat dan juga sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kakak sekarang lagi ada di Kutub Selatan Antartika adik-adik. Nah adik-adik bisa lihat di sekeliling kakak nih, wow lihat, ada banyak penguin. Dan juga lihat ini, kakak sekarang sedang menikmati salju. Wah nih, adik-adik bisa lihat kan? Nah adik-adik, ada yang sudah pernah kesini belum? Belum kan? Nah saat ini kakak akan mengajak teman-teman kakak. Ayo kakak-kakak sini. Nah adik-adik, ini kakak perkenalkan ada Kak Novi. Dan juga Kak Bob. Salam adik-adik. Dan kakak sendiri Kak Riyad akan menemani adik-adik bersama dengan penguin-penguin dan juga bersama dengan ciptaan Tuhan di Kutub Selatan ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Siap adik-adik? Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita berdoa dengan sikap yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Bapa yang sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami Tuhan. Sepanjang hari Bapa, Engkau selalu memberkati kami. Engkau selalu Tuhan melindungi kami dalam segala apapun yang jahat Bapa. Engkau selalu ya Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Biar kiranya Tuhan, di hari yang indah ini Bapa, kami mau memuji memuliakan nama-Mu dengan lebih sungguh lagi. Kami mau ya Tuhan mempersiapkan hati kami yang terbaik untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami siap Tuhan, hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan angkat pujian setinggi-tingginya langit. Oke? Siap adik-adik semuanya berdiri ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Katakan lagi, setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Katakan sedalam-dalam, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yuk kita siap-siap jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap. Ikuti kakak. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selama, serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Serta Yesus selamanya. Hore adik-adik. Puji Tuhan, kalau adik-adik semua dalam keadaan sukacita, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk kita nyanyikan Bapakku datang padamu. Adik-adik dalam sikap berdoa, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh hati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Angkat rasa syukur adik-adik atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan lagi, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Katakan lagi, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Katakan, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Angkat tanganmu dan katakan, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan lagi, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sembah Dia adik-adik, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Bapa. Baik pagi, siang, bahkan malam hari Bapa. Engkau selalu Tuhan menyertai kami, menuntun setiap jalan hidup kami Tuhan. Biar Bapa dalam setiap kehidupan kami Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan mengenalkan Engkau dalam hidup kami. Dan biar Tuhan kami boleh Tuhan menerima segenap kuasa dan karunia hanya daripada-Mu saja Tuhan. Berkati Bapa setiap hati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar Bapa Engkau urapi hati kami. Dan biar kiranya Tuhan Bapa setiap firman ditaburkan dalam hati kami Tuhan. Biar berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sampai dari Tuhan firman-Mu yang begitu dahsyat, ajaib dan memberkati kami. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Aduh, ketemu lagi bersama Kak Rati di Eagle Nest. Wow, adik-adik bisa lihat suasananya di sini. Kak Rati kedinginan adik-adik. Saljunya luar biasa. Menggigil di sini. Adik-adik lihat ini apa? Binatang apa? Ada yang tahu? Iya betul banget. Ini adanya beruang kutub. Lucu kan? Ciptaan Tuhan yang keren banget. Tapi Kak Rati takut adik-adik kalau di sini terus. Firmannya atau ceritanya jangan di atas ini ya. Kak Rati mesti harus turun dulu nih. Nanti gak fokus. Nih goyang-goyang gimana? Ngeri juga. Mendingan Kak Rati turun dulu aja ya. Baru setelah itu Kak Rati bakal cerita firman Tuhan kali ini. Oke adik-adik, sekarang Kak Rati udah turun dari beruang kutub yang tadi ya. Nah Kak Rati udah siap untuk memberikan cerita minggu ini tentang perumpamaan orang Farisi dan juga pemungut cukai. Nah, dua orang ini adik-adik, mereka berdua ini pergi ke gereja. Mereka sama-sama mau berdoa adik-adik. Nah, seperti apa doa mereka? Kalau yang orang Farisi ini adik-adik, kita tahu bahwa orang Farisi ini orang yang pemuka agama yang sangat dihormati. Dia suka dipandang orang, dilihat orang, apalagi orang banyak seperti itu ya. Karena orang Farisi ini dia sangat taat dengan aturan-aturan yang ada. Sangat tertib. Gak boleh ini, gak boleh itu. Nurut adik-adik ya. Nah suatu hari orang Farisi dan juga pemungut cukai ini pergi ke gereja. Nah si orang Farisi masuk ke gereja udah banyak orang yang ngeliatin adik-adik. Karena dia dihormati. Banyak orang ngelihat dan itu menjadi kesukaan buat orang Farisi ini. Kalau dilihat orang banyak seperti itu, dihormati banyak orang seperti itu, menjadi kesukaan buat dia. Ketika dia masuk jalan ya, dia berdoa adik-adik dalam hatinya. Doanya seperti ini. Tuhan, aku bersyukur aku gak sama seperti semua orang ini. Aku tidak merampok. Aku juga tidak sama seperti pemungut cukai ini. Aku selalu rajin untuk berpuasa seminggu 2 kali. Aku juga rajin memberikan perpuluhan. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Seperti itu adik-adik doa dari orang Farisi ini. Nah, yang satu lagi siapa tadi? Pemungut cukai. Seperti apa ya doanya? Pemungut cukai ini ketika dia mau masuk ke gereja aja udah takut-takut. Dia malu dilihatin banyak orang adik-adik. Ketika dia masuk udah banyak orang mencibir dia, mengolok-olok dia, berbisik-bisik tentang dia. Jadi dia takut. Masuk ke gereja, tempat ibadah dia takut. Jangankan untuk masuk ke depan maju ke depan. Dia gak berani adik-adik. Dia cuma berani
berdiri di pojokan, bahkan dia tersungkur di pojokan adik-adik berdoanya. Gak bisa, gak berani kayak orang Farisi tadi. Dia di pojokan tersungkur memukuli dirinya. Tuhan, ya Allahku, kasihanilah aku. Dia menangis, minta ampun sama Tuhan. Kenapa dia mau minta ampun sama Tuhan? Karena pemungut cukai ini adik-adik adalah orang yang sangat dibenci. Karena pekerjaan pemungut cukai ini sangat tidak disukai oleh banyak orang ya. Kenapa nggak disukai? Karena petugas pemungut cukai ini adik-adik, pekerjaannya itu meminta pajak sama rakyat. Mintain uang sama rakyat. Harus bayar. Kalau nggak bayar bisa dimarahin, bisa diambilin barang-barang yang dia punya, bisa dipukulin juga. Makanya tidak disukai. Nggak cuman itu adik-adik, pemungut cukai itu suka melebih-lebihkan. Jadi bayarannya jadi semakin memberatkan rakyat. Itulah kenapa pegawai atau pekerjaan pemungut cukai itu sangat tidak disukai. Nah, tapi adik-adik, pemungut cukai ini dia mau datang ke gereja. Apa tadi? Dia minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kasihanilah aku. Seperti itu adik-adik. Jadi beda. Satu pemungut cukai doanya seperti itu. Yang satu lagi apa tadi? Ingat dah? Orang Farisi. Adik-adik pengen tahu versi videonya seperti apa? Seru juga loh. Ini dia, kita simak bersama. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu Farisi, yang lain penagih pajak. Si orang Farisi berdiri dan berdoa. Ya Allah, aku bersyukur karena aku tidak seperti orang lain yang serakah, curang atau berzina. Dan juga tidak seperti penagih pajak ini. Aku membayar zakat dan berpuasa 2 kali seminggu. Tapi si penagih pajak berdiri jauh dan tak berani menengadah. Ia memukuli dada dan berkata, Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa. Aku berkata kepadamu, penagih pajaklah yang dibenarkan Allah, bukan orang Farisi itu. Sebab orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Oke adik-adik, seru kan videonya? Keren, top abis deh pokoknya. Dari firman ini tadi kita belajar untuk tidak sombong adik-adik, tidak suka merendahkan orang lain. Jangan suka merasa paling benar deh, jangan suka merasa paling oke sendiri. Misalnya ranking 1 di sekolah, apa-apa dapat nilai yang keren. Terus kita mentang-mentang nilainya kita bagus, terus kita ngejek-ngejekin teman yang nilainya jauh di bawah kita. Kamu kan bodoh, aku gak mau sama kamu kan ini, kamu kan itu. Gak boleh seperti itu. Anak Tuhan harus hebat, harus baik, harus bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita merasa kita bisa, kita mampu, kita bantu teman kita yang tidak mampu, yang belum bisa. Seperti itu yang Tuhan mau. Ya, oke adik-adik. Itu dia firman Tuhan kali ini. Semoga bisa menjadi remah buat kita semuanya, memberkati buat kita semuanya. Nah, kita akan akhiri dengan doa Bapa kami juga. Sudah hafal kan? Ayo kita berdoa bersama. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh kita belajar bersama Tuhan Yesus untuk tidak merendahkan orang lain, untuk tidak sombong Tuhan, tidak merasa benar Tuhan Yesus. Tapi kami belajar melakukan firman itu sebaik-baiknya seperti yang Engkau mau untuk kami belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu Tuhan yang ada di
mana saja, kalaupun saat ini mungkin mereka kurang sehat, Allahku, Engkau tengok mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, melawati mereka satu persatu, memulihkan mereka, keadaan mereka seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami adik-adik, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak ini Tuhan, memberikan kesehatan yang prima, memberikan masa depan yang cerah dan hari-hari yang menyenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana? Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan toh? Biar kiranya firman yang adik-adik dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan adik-adik dan memberkati adik-adik sekalian. Oke? Nah, bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, bisa titipkan melalui orang tuanya ataupun lewat nomor di bawah ini ya. Lalu kakak mau umumkan juga bagi adik-adik semua, penugasan sudah ada di kakak-kakak mentor masing-masing. Jangan lupa ya untuk adik-adik semua untuk meminta penugasan kepada mentor dan jangan lupa untuk mengerjakannya. Oke adik-adik? Lalu juga kakak mau memberikan pesan pada adik-adik, terus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa kalau adik-adik mau keluar, tetap pakai masker, tetap ikuti protokol-protokol kesehatan. Dan adik-adik juga, biar kiranya apapun yang adik-adik kerjakan di rumah ataupun dimanapun, tetap adik-adik sukacita dan juga orang tua, adik-adik juga biar kiranya diberkati dalam apapun yang dikerjakan, dan biar kiranya adik-adik apapun yang adik-adik kerjakan, yakin dan percayalah bahwa adik-adik semua bisa maju bersama-sama dengan Tuhan. Oke? Dan juga untuk adik-adik semua yang mungkin minggu ini sudah masuk sekolah, jangan lupa juga untuk tetap sukacita, tetap mengerjakan tugas-tugas walaupun sekolah dibuka secara online. Tetapi adik-adik tidak kehilangan sukacita, adik-adik semakin semangat lagi untuk mengerjakan tugas-tugas dan buktikan bahwa adik-adik adalah adik-adik pemenang. Oke? Oke? Nah, adik-adik, tiba saatnya kakak-kakak semua mau pamit. Adik-adik juga, kakak-kakak semua mau mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Yuk kakak-kakak, kita mau main sama penguin-penguin lagi yuk. Ayo.